Kenapa ritual-ritual kuasa setan, ritual kuasa gelap, semua selalu hari Jumat? Kenapa tidak hari Minggu atau hari Sabtu muncul satu sosok? Tingginya 3 meter. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Video kali ini kita akan menyaksikan khotbah Daud Tony tentang mengapa ritual seluruh dunia harus hari Jumat dan apakah hubungannya dengan hari ke-6 yang tercatat dalam Alkitab. Untuk mengetahui alasannya, saksikan video berikut ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa selalu ritual kuasa setan, kuasa kegelapan seluruh dunia hari Jumat? Cina, Asia, seluruh dunia Jumat. Yang berhubungan kuasa kegelapan, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Hari pertama berarti itu Minggu. Kenapa Kristen hari Minggu? Hari kebangkitan Tuhan, kemenangan. Amin. Berarti hari yang ke-6 hari Jumat. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, membuat perjanjian dengan manusia, beranak cuculah kuasai bumi. Amin. Kalau Tuhan memberkati manusia, ingat, lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan menggunakan hari yang ke-6 untuk mengikat manusia juga dengan kutuk. Jelas? Hari yang ke-6 itu artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Maka ritual kuasa setan di seluruh dunia selalu hari ke-6. Jelas? Maka antikris itu 666, artinya angka manusia. Jelas? 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 Nah, jadi hari yang ke-6 itu Tuhan memberkati manusia, memberkati masa depan. Beranak cuculah kuasai bumi. Siapa yang setuju angkat tanganmu? Yang bingung juga angkat tangan, enggak apa-apa. Ingat, beranak cuculah kuasai apa? Bumi. Hari keberapa? Ke-6. Demikian setan mengutuk manusia. Mengikat dengan perjanjian setan dengan kutuk. Apa arti kutuk? Ikutin saya semua. Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, kemiskinan, kematian abadi. Itu namanya kutuk. Jelas ya? Dan apa artinya berkat? Ini semua kata-kata yang memberikan kehidupan, kejayaan, kemenangan, keselamatan, kelimpahan, kekayaan, hidup abadi, kelimpahan. Itu berkat. Jadi lawan dari kutuk adalah berkat. Lawan dari berkat adalah kutuk. Jelas? Makanya ritual puasa gelap di seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat. Maka terkenal namanya malam Jumat Kliwon. Jelas? Jelas? Itu di Indonesia. Kalau di Eropa ya tetap hari Jumat juga. Malam Jumat. Tetap. Sampai ada filmnya The Free Day kan ya. Karena apa? Itu adalah artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Tuhan mengikat perjanjian manusia dengan berkat, setan mengikat manusia dengan kutuk hari ke-6 juga. Makanya puncak ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu hari ke-6. Jelas? Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena malaikat terkuat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa saudara? Apa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Apa saudara? Apa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Kedua, dikeroyok malaikat.
Untuk ngalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Ingat di kitab Daniel. Daniel berdoa minta kepada Allah. Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer. Gabriel kewalahan menghadapi Lucifer. Minta bantuan Mikael. Mikael turun dari surga. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Kenapa harus dikeroyok? Karena kalau menghadapi Lucifer sendiri, Mikael bingung, betul? Karena malaikat Gabriel, Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah, lari. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel, wahyu akhir zaman. Jelas? Jelas? Jadi untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Pak Daud kok tahu Lucifer gimana? Karena saya pernah ketemu dia. Jadi saya tahu rahasia ini. Tentang awal penciptaan. Dan yang ketiga, dikalahkan oleh orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa orang percaya bisa mengalahkan Lucifer? Ingat, waktu kita percaya Tuhan Yesus, hubungan kita dipulihkan segambar serupa. Dan kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Kembali ke tingkat awal lagi. Sebelum jatuh dalam dosa, segambar seru di atas malaikat. Jelas? 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 Jadi ingat, kita orang percaya itu di atas setan. Orang yang tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, itu di bawah setan. Bawah kuasa dosa. Jelas saudara? Nah kalau kita orang percaya di atas setan. Kenapa? Ditebus, disucikan dengan darah Yesus, dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jadi saudara, sama setan tidak boleh takut. Karena engkau posisinya di atas setan. Amin. Siapa yang percaya setan takut sama saudara? Angkat tangan. Di luar gedung saya berkata, kita coba. Kalau lihat aja takut, gimana ngadapi Lucifer? Harus berani. Roh yang ada dalam diri kita lebih. Jadi ingat, waktu kita ditebus, disucikan dengan darah Yesus, itu kembali ke awal lagi. Awal pemulihan. Hubungan antara Allah dan manusia. Segambar seru. Diciptakan lebih mulia. Maka Alkitab berkata apa? Waktu kita bertobat adalah ciptaan baru. Jelas? 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 Nah, jadi kita orang percaya bisa mengalahkan Lucifer. Yang jadi pertanyaan, kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Apa Tuhan kurang kerjaan? Kan gitu. Ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Seperti gulungan kitab. Dan Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Kenapa perlu ada penciptaan lagi? Betul? Ikutin saya semua. Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Jelas? Ikutin saya semua. Bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan manusia ingin menjadi Allah. Maka perlu penciptaan lagi. Karena Tuhan itu kudus, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Maka perlu diciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru.
Jadi saudara sekarang mengerti kenapa ritual kuasa gelap seluruh dunia hari Jumat. Jelas? Lawan dari Tuhan adalah setan. Jelas saudara? Jelas? Namanya kutuk masa depan yang dibuat setan. Saudara, nah banyak sekali kasus kerasukan itu ngakunya Lucifer. Padahal bukan Lucifer. Nah kalau Lucifer itu cirinya gimana? Nah ini cirinya. Sebelum saya bertobat, saya diajar sama kakek nenek saya. Kakek saya itu tokoh aliran putih namanya Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembus kilang, tembak dor sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglimunan, ting menghilang. Kakek saya itu ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, setan kober, kobaran api setan. Pembunuh terjebak, tercepat, pembunuh tercepat, pembunuh senyap, silent killer. Dan dia kalau bunuh orang, jantung berhenti, 5 menit pasti berhenti. Siapapun orangnya. Nah, saya belajar dari mereka sejak usia 9 tahun. Dan semua ilmu yang saya pelajari itu dari mereka. Dan tapi kalahnya sama pendeta gemuk, haleluya, Gilbert Rumaindong. Saya bertobat sama Gilbert dan saya ikut Pak Gilbert pelayanan belum lama. Saya ikut Pak Gilbert itu sudah baru 25 tahun. Berapa tahun saudara? 5 tahun. Waktu saya menguasai ilmu kakek nenek saya dan nenek saya. Kakek nenek saya berkata, kamu harus menguasai ilmu terakhir. Gabungan ilmu hitam, ilmu putih. Kamu harus ketemu seorang guru lagi. Pangeran, kanjeng pangeran. Untuk mengajarkan kamu ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Saya bingung. Guru saya lebih hebat, kok ada yang lebih hebat, betul? Dan nyari gurunya satunya di mana kan gitu. Kamu ndak usah bingung cara cari gurunya. Ada cara untuk mengundangnya. Oh, langsung guru saya, kamu siapkan jiwa kamu, mental kamu dulu. Dan siapkan tubuh kamu, kekuatan fisik kamu dulu. Harus melebihi kekuatan manusia. Kalau tidak, kamu bisa gila atau mati untuk ketemu dia. Untuk menguasai ilmu terakhir. Dan waktu akan berhenti. Langsung dia baca mantra. Tenaga dalam kakek saya dimasukkan ke saya dulu. Tenaga dalam nenek saya dimasukkan ke saya dulu. Setelah itu baca mantra. Cuk, vitamin komplit. Tiba-tiba langsung awan gelap. Gempa bumi. Alam bereaksi. Angin ribut. Petir. Muncul satu sosok. Tingginya 3 meter. Baru saya tahu pangeran kegelapan. Wajahnya tampan melebihi Elvis Presley. Kalau sama bapak lebih ganteng bapak untuk menghibur. Tingginya 3 meter. Rambutnya silver perak. Dan model ininya tatahan es. Tembus pandang transparan. Dan matanya seperti cahaya intan berlian. Dan bumi berputar di dalam matanya. Maka disebut penguasa dunia. Bajunya berkilauan seperti perak. Ada ikat pinggangnya juga gini.
Dan sepatunya tidak bisa saya lupa seumur hidup saya. Bukan pakai dari kulit sapi, beda. Modelnya kasut seperti ini, seret, 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 seret gini. Terbuat dari emas murni. Hermes kalah. Tingginya 3 meter. Disitulah saya ketemu dia. Dan komunikasi rohnya dengan batin. Maka tahu jadi yang disebut kontak batin, hubungan batin, komunikasi roh itu lewat alam bawah sadar. Makanya orang kalau cari nomor togel di kuburan ketemunya waktu mimpi, ngerti? Karena apa? Itu namanya komunikasi roh. Itu adalah alam bawah. Apa saudara? Alam bawah apa? Disitulah terjadilah komunikasi. Disitulah dari otak alam bawah sadar saya. Pertama 3 hari, dilanjutkan 4 hari. Jadi 7 hari, 7 malam. Untuk transfer pengetahuan. Makanya waktu saya ketemu dia, pengetahuan rahasia kegelapan ada di sini. Nah, disitulah saya ketemu. Baru saya sadar. Setelah saya bertobat, itulah Lucifer. Dia pernah apa? Pangeran kegelapan. Nah, makanya saudara, setelah saya bertobat, kalah sama Gilbert, gila 1 tahun. Saya tahu itu ada rencana Tuhan juga. Supaya memori saya tentang rahasia kegelapan itu terhapus. Saya hanya ingat 5% aja. Dan yang saya ingat 5% ini, yang saya khotbahkan hari ini. Rahasia kegelapan. Jelas saudara? Awal penciptaan. Dan awal peperangan antara manusia dengan setan. Nah, jadi kalau Lucifer datang, pasti alam itu bereaksi. Dan disitulah saya tahu rahasia hari ke-6. Kenapa ritual-ritual kuasa gelap seluruh dunia. Timur Tengah, Asia, Eropa, benua apapun. Pasti hari ke-6. Jelas? Artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Dan kita orang percaya diberi kuasa mengalahkan setan. Ngomong sama sebelahnya, dan kamu tidak boleh jadi setan itu.